Ini aja sudah ke dokter sampai 3 kali, Bu. Shalom. Selamat pagi, Ibu Bapak. Shalom Abuna, selamat pagi. Ya, puji Tuhan ya. Puji Tuhan, pertolongan Tuhan Yesus selalu ada buat kita semua yang berserah kepada Dia. Amin. Amin. Tepuk tangan sama-sama. Ya, puji Tuhan. Terima kasih buat Abuni yang sudah dengan kuasa doanya, hanya dengan mengatakan dalam nama Tuhan Yesus minta tolong, kemudian laptop yang mati suri tiba-tiba bangkit kembali, saudara ya. Amin. Tadi listriknya sempat mati Bapak Ibu, jadi tiba-tiba mati total, dipencet apa semua nggak ada. Saya juga sudah berdoa, Tuhan Yesus tolong. Anak saya coba dibongkar-bongkar, nggak nyala sama sekali nggak ada daya apa semua. Padahal baterainya penuh, padahal kemarin nggak kenapa-napa. Saya nggak tahu diapain sama Abuni, tapi puji Tuhan Abuni cuma bilang ya Abuni doakan untuk yang kedua kalinya tiba-tiba menyala ya. Puji Tuhan. Kita beri tepuk tangan sekali lagi buat kemuliaan Allah Bapa di surga. Di dalam nama Yesus, mari kita satu di dalam doa Bapak Ibu. Kita berdoa ya. Terima kasih untuk kesediaan Bapak Ibu berkenan bersabar menunggu sampai ini terkoneksi dengan baik. Segala kemuliaan hanya bagi Tuhan kami Yesus Kristus. Terima kasih buat pertolongan dan anugerah-Mu yang besar dan indah. Terima kasih untuk pengalaman pribadi yang begitu nyata dalam kehidupan kami sebagai hamba-Mu ya Tuhan, bahwa tidak ada yang tidak bisa Engkau kerjakan dan lakukan, bahwa kami hanya perlu berserah kepada Tuhan, dan kami percaya bahwa rancangan Tuhan adalah yang terbaik. Dan oleh kuasa darah-Mu yang kudus, setiap penghalang dan setiap rintangan, bahkan segala macam cara iblis yang mau mengganggu jalannya pelayanan kami melalui mesbah keluarga besar BW ini, tidak bisa menghalangi kuasa-Mu untuk bekerja. Segala kuasa kegelapan, penguasa-penguasa di udara, penghulu setan, semua ditaklukkan dan dihancurkan oleh kuasa nama Yesus Kristus. Untuk itu kami bersyukur dan berterima kasih. Bapa kami yang ada di dalam sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, dan jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan kekal sampai selama-lamanya. Hanya dalam berkat nama Tuhan Yesus kami percaya dan berserah dan mengucap syukur. Kami berdoa untuk rekan-rekan kami yang lain yang tertidur, Tuhan bangunkan, yang lelah Tuhan berikan kekuatan yang baru, agar mereka juga boleh mengalami indahnya pengalaman bersama dengan kuasa Tuhan Yesus yang dahsyat dan ajaib. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Puji Tuhan. Kita beri tepuk tangan di tempat kita masing-masing, saudara. Mari kita naikkan pujian. Sebuah pujian akan Abuna langsung share. Oke, ya. Setiap langkahku, Kau pelita di setiap jalanku, dan ku tahu hidupku dalam-Mu sesuai rencana-Mu. Dalam gelap tak akan ku ragu, tak akan ku goyah, dan ku tahu dalam kesesakan Kau peliharaku. Terima kasih Tuhan Yesus. Ku berserah penuh, ku berserah
setiap langkahku, pelita di setiap jalanku, dan ku tahu hidupku dalam sesuai rencanamu. Adalah tak akan ku ragu, dalam badai tak akan ku goyah, dan ku tahu dalam kesesakan Kau peliharaku. Ku berserah penuh, ku berserah penuh. Yesus, Kaulah Tuhan, Kaulah keselamatanku. Ku berserah penuh, ku berserah penuh. Yesus, Kaulah Tuhan, Kaulah kemenanganku. Tiada kuasa yang melebihi kuasa-Mu Tuhan. Engkaulah Allahku yang hidup, Engkaulah Yesus, Kaulah Tuhan, keselamatan dan kemenanganku. Ku berserah penuh. Mari kita angkat tangan kita sama-sama, saudara. Ku berserah penuh. Yesus, Kaulah Tuhan, Kaulah keselamatanku. Ku berserah penuh, berserah penuh. Yesus, Kaulah Tuhan, Kaulah kemenanganku. Kaulah keselamatanku. Kaulah kemenanganku. Ku mau berserah penuh kepadamu Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya. Katakan amin, saudara. Kita beri tepuk tangan yuk yang paling meriah untuk kuasa Tuhan Yesus yang dahsyat dan luar biasa. Ya, saudara, Bapak, Ibu, dan juga anak-anakku yang mengasihi Tuhan Yesus Kristus, langsung kita jelang firman Tuhan dalam 2 Tawari pasal yang ke-20. Betul sekali, saudara. Ya, ini udah masuk perikop yang baru 28. Yuk kita buka sama-sama Alkitab kita. Dalam 2 Tawarikh pasal 28 ini ada beberapa pesan penting untuk setiap golongan, ya. Baik itu pribadi maupun keluarga, baik yang masih sekolah, kuliah, studi, ya, maupun yang bekerja. Termasuk juga baik pekerja kantoran dan juga pekerja
di gereja atau pelayan Tuhan. 2 Tawarikh pasal 28, mari kita baca sama-sama. Raja Ahaz. Ahaz berumur 20 tahun pada waktu ia menjadi raja, dan 16 tahun lamanya ia memerintah di Yerusalem. Ia tidak melakukan apa yang benar di mata Tuhan seperti Daud bapa leluhurnya, tetapi ia hidup menurut kelakuan raja-raja Israel. Bahkan ia membuat patung-patung tuangan untuk para Baal. Ia membakar juga korban di lebak Ben Hinnom dan membakar anak-anaknya sebagai korban dalam api, sesuai dengan perbuatan keji bangsa-bangsa yang telah dihalaukan Tuhan dari depan orang Israel. Ia mempersembahkan dan membakar korban di bukit-bukit pengorbanan dan di atas tempat-tempat yang tinggi dan di bawah setiap pohon yang rimbun. Sebab itu Tuhan Allahnya menyerahkannya ke dalam tangan raja orang Aram. Mereka mengalahkan dia dan menawan banyak orang daripadanya yang diangkut ke Damsyik. Kemudian ia diserahkan pula ke dalam tangan raja Israel dan mengalami kekalahan yang besar. Sampai di situ dulu saudara. Ya, kita sama-sama sambut ya. Ini adalah sebuah kisah yang akan membuat kita belajar tentang betapa tragis dalam sejarah kerajaan Yehuda. Bagaimana seorang raja yang seharusnya dia memaksimalkan warisan rohani dari Daud, tetapi dia tidak memaksimalkan warisan rohani tersebut. Ya, nah ada berapa banyak di antara kita yang tidak pernah memikirkan bahwa warisan rohani dari orang tua kita harusnya kita maksimalkan, tapi kita tidak maksimalkan. Apa itu warisan rohani? Ketika seperti saudara Bapak Ibu yang sudah berkeluarga atau yang sudah bekerja, ya artinya yang sudah melewati masa-masa belajar pertama kali mengenai kekristenan, ya mengenai apa yang diyakini di dalam Yesus Kristus Tuhan. Ya, nah saudara, ada banyak orang yang tidak memaksimalkan itu, seperti nasihat, ya, seperti petuah, seperti petunjuk, ya, apa yang disampaikan oleh suami atau apa yang disampaikan oleh istri. Jadi hari ini hal pertama yang harus kita ingat dan jangan lupakan adalah setiap orang di dalam kehidupan kita sebagai orang percaya itu sebenarnya hidup dengan berbagai macam warisan. Ya, warisan ini kan bukan sekedar harus meninggal dulu gitu ya, tetapi yang dititipkan gitu, yang dipercayakan gitu ya, yang diturunkan gitu. Jadi kalau misalnya ada istri yang ngomong sama suami, "Pah, nanti hati-hati ya." Nah, para suami jangan menganggap remeh, Anda harus hati-hati. Kalau misalnya tiba-tiba suami ngomong kepada istri, "Mah, nanti nggak usah pergi ke sana dulu. Mampir dulu nggak usah, tetap aja langsung masuk ke tujuan kamu, nggak usah mampir-mampir, pulangnya baru nanti mampir." Nah, Anda harus tetap menjalankan itu. Kenapa? Karena itu adalah yang diwariskan oleh Roh Kudus melalui mulut lidah yang mengasihimu, dan engkau harus menghargai itu. Ya, karena apa yang dilakukan oleh Raja Ahaz ini, ia dengan sengaja ia menolak, ya. Kalau dalam konteks kacamata rohani, ia menolak bukan hanya sekedar nasihat, tapi ia menolak kebenaran Tuhan, ia menolak yang diwariskan oleh Daud, ia menolak kehadiran Tuhan. Karena ia tidak melakukan apa yang benar, ya. Tidak hidup benar. Kalau tidak hidup benar berarti kan dia melawan dari kata hidup benar, saudara. Berarti dia dengan sengaja dan sadar betul menyimpang dari apa yang dipesankan dan dinasihatkan. Ya. Makanya saudara Bapak Ibu, yang terjadi adalah akumulasi kejahatan, ya. Ada berapa banyak di antara kita yang tidak menyadari mengenai akumulasi kejahatan ini. Banyak yang tanpa sadar mengorbankan masa depan anak-anaknya. Mungkin kita tidak mengorbankan seperti membakar anak-anak kita, ya, tetapi kita tanpa sadar mengorbankan masa depan anak-anak kita, ya. Jadi segala sesuatu yang dilakukan dan dikerjakan tidak sesuai dengan apa yang diukur
dalam konteks tanggung jawab dan kepercayaan yang diberikan, yang seharusnya itu yang benar untuk kita lakukan. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu dan saudara-saudari hari ini sudah belajar sesuatu, dari kemarin sudah belajar sesuatu dalam segala hal, gak boleh on off, ketika lagi inget on, ketika lagi lupa off. Nah itu sebabnya sangat disarankan oleh Abuna, rajin-rajinlah untuk menyimak kembali video BW di YouTube, sambil Anda jangan lupa memberikan tanda jempol di setiap video yang Anda saksikan ya, sebagai bentuk dukungan. Dan jangan lupa juga untuk mempromosikan setiap materi firman Tuhan yang ada di situ, karena kita sedang mempromosikan pengajaran yang benar ya Bapak Ibu dan juga saudara-saudari ya. Daripada kita mempromosikan sesuatu yang tidak didasari kebenaran, lebih baik kita mempromosikan didasari kebenaran ya. Nah, hal yang kedua adalah kita melihat bahwa apa yang dilakukan oleh Ahaz ini, dia tidak taat bukan karena dia tidak mengerti, saudara, tetapi dia tidak bisa menolak ya. Dia tidak bisa menolak. Nah, tidak bisa menolak adalah penyakit manusia Bapak Ibu, karena merasa sungkan. Kenapa tidak bisa menolak? Karena biasanya dia juga nggak mau untuk ditolak. Sehingga akhirnya mau tidak mau dengan sadar ia mulai menjadi sama. Ya, saudara, ada banyak orang yang seperti yang saya bilang, membakar anak-anaknya, mengorbankan ya. Kalau di sini membakar itu bukan membakar dalam konteks bahasa Indonesia, tetapi kalau di teks Ibrani, teks aslinya itu ada satu istilah namanya ba'ar. Ya, katakan ba'ar ya. Ba'ar itu artinya membinasakan, saudara. Kalau kita membiarkan sesuatu yang benar itu tetap salah, kita sedang melakukan yang dilakukan oleh Raja Ahaz, yaitu kita membiarkan dan membinasakan dia. Ya udahlah, anaknya emang gak pernah mau nurut, mau belajar, terserah dia mau jadi apa nanti. Saudara sedang membinasakan anak saudara. Udah biarin aja. Suami saya mau masuk surga, mau masuk neraka, itu urusan dia. Saudara sedang membinasakan suami saudara. Tapi bagaimana Abuna kalau pasangan hidup saya tetap gak mau dengar dan lain sebagainya? Masalah dengar mau apa enggak itu urusannya dia pribadi, udah lepas dari kita. Tetapi apa yang menjadi bagian kita sebagai tanggung jawab kita harus tetap kita kerjakan dan lakukan. Artinya kita tetap mendoakan yang bersangkutan, kita tetap mengingatkan yang bersangkutan. Diterima nggak diterima itu nggak masalah ya, karena disitulah tantangannya. Kalau semua gampang diterima, gampang banget untuk bisa menuai jiwa-jiwa. Tapi disitulah tantangannya, saudara ya. Kayak seperti kita juga tidak mau membinasakan diri kita, maka janganlah kita binasakan. Apalagi kalau ada rekan-rekan kerja, satu tim, satunya malas, satu nggak malas. Harusnya kita sebagai pimpinan kita menegur dan menasehati. Kita hanya berpangku tangan kepada ya udahlah yang satu, yang penting udah ada yang rajin, yang malas biarin aja. Mau nggak mau, berubah nggak berubah, kita tetap ngomong terus, saudara. Karena apa? Supaya kita tidak jatuh dalam jebakan situasi atau tindakan yang di mata Tuhan sebagai ba'ar tadi. Ya. Untuk anak-anak yang masih studi ya, apalagi yang sudah masuk jenjang SMP, SMA, kuliah, hati-hati dengan idola-idola dunia ya. Idola di dunia itu apa sih? Hedonisme. Idola dunia itu apa sih? Pornografi. Idola dunia itu apa sih? Konsumtif. Ya, hati-hati karena itu bisa membakar masa depan kamu. Kamu sedang membinasakan masa depan kamu sendiri. Lalu kemudian untuk kita sebagai keluarga yang pasti ya, jangan tinggalkan anak-anak kita demi karir. Jangan tinggalkan anak-anak demi ambisi pribadi. Jangan korbankan masa depan mereka hanya demi ambisi pribadi yang belum tercapai. Terkadang ada cara Tuhan untuk meletakkan ambisi kita itu akan direpresentasikan oleh anak-anak kita. Mereka akan mewakili pencapaian ambisi kita. Mungkin kita tidak mencapai target seperti yang kita inginkan dan kita cita-citakan, tapi melewati anak kita itu semua tercapai.
Tuhan bisa bekerja dengan berbagai macam cara. Ya, untuk para pelayan gereja, pelayan Tuhan harus tetap menjaga hati dengan segala kewaspadaan. Supaya apa? Penyembahan, pelayanan kita itu adalah bentuk persembahan kepada Tuhan secara murni. Bukan penyembahan yang berdasar kepada metode tertentu, karena nama besar tertentu, atau jumlah keuangan tertentu. Dan sekali lagi, last but not least ya, bagi dunia kerja, jangan korbankan nilai Kristus atau nilai kebenaran yang sudah kita mengerti hanya demi mendapatkan proyek besar dan target pasar. Karena apa yang menurut kita manusia, sayang ini kalau kita nggak ambil. Tapi kita sebenarnya tahu ini syarat dengan muatan politis dan kepentingan pribadi atau golongan tertentu. Lebih baik jangan. Karena apa? Karena nanti kita yang akan jadi korbannya. Dan akhirnya nama Tuhan jadi dipermalukan. Percayalah saudara, mungkin kita kehilangan ikan besar di depan kita. Tetapi Tuhan sedang sediakan bukan ikannya saudara, tetapi pukatnya yang lebih besar lagi dan lebih banyak memuat ikan-ikan besar. Beri tepuk tangan untuk Allah kita yang heran dan luar biasa. Percayalah saudara, Bapak Ibu, percayalah. Ya, untung besar depan mata, tapi kalau bikin kita makin gak benar, lebih baik gak usah. Karena apa? Karena Tuhan sedang menyediakan bukan untungnya yang besar lagi, tapi lahannya yang menghasilkan untung lebih besar. Amin. Saya tutup dengan satu ilustrasi saudara. Ya, bagian dari kisah yang inspiratif ya. Ada diceritakan secara singkat seorang laki-laki, seorang bapak di Jepang. Ya, kalau kita bicara mengenai negara Jepang kan negara yang disiplin dan tanggung jawab bekerjanya keras ya. Untuk anak-anak tolong perhatikan baik-baik. Bisa lihat ke laptop ya atau ke kamera. Setiap orang tua itu ingin dan rindu memberikan anaknya hidup berkecukupan. Jadi si ayah ini, si bapak ini, sebut saja Mr. Takeshi. Mr. Takeshi ini bekerja begitu keras demi memberikan anak-anaknya masa depan yang cerah. Dan dia memiliki kategori kalau masa depan anak-anak cerah adalah konsepnya semuanya serba cukup, serba ada, dan harus kelihatan mewah. Saudara, berjalan dengan waktu, Mr. Takeshi berpikir dia sudah memberikan segala sesuatu yang dibutuhkan oleh anak-anaknya. Anak-anaknya gak kekurangan mengenai barang-barang merek dan juga kebutuhannya. Tetapi ternyata di usia produktif anak-anaknya, tiba-tiba satu persatu anak-anaknya bunuh diri. Ada 4 orang anak, 4-4-nya bunuh diri. Saudara, ketika mereka bunuh diri, mereka menulis satu secari kertas di surat, dan tulisannya hanya satu. Mereka kesepian. Ini menyadarkan Mr. Takeshi. Mr. Takeshi akhirnya sambil menangis dia berteriak, "Saya berikan semua yang kalian butuhkan, tetapi saya tidak memberikan kehadiran saya di tengah-tengah kalian. Mari pejamkan mata." Ketika kita menjadi manusia yang menggunakan alasan kesepian, lalu dengan sadar kita melakukan hal yang buruk karena kita berlandaskan alasan kesepian, kita sedang membinasakan tidak hanya bait kudus Allah di dalam kita, tetapi kita membinasakan masa depan kita. Sekalipun manusia tidak selalu hadir untuk kita, tetapi bukankah Yesus Kristus selalu hadir untuk kita? Hanya kitanya yang tidak pernah hadir untuknya. Sesuatu hal yang benar dan dilakukan kita hari ini, ingatlah setiap teguran dan nasihat firman Tuhan. Tuhan Yesus, biarlah kami semua dikuatkan melalui pesan Tuhan hari ini, bahwa kami tidak boleh melupakan setiap ajaran dan nasihat-Mu. Mungkin Tuhan, kisah Ahaz ini adalah kisah yang sudah beberapa kali kami dengar. Ada orang-orang yang berubah setia dan memutuskan tidak melakukan apa yang benar. Tetapi kami percaya, terutama hamba-Mu yakin, bahwa Roh-Mu yang kudus dan berkuasa ini sanggup untuk memberikan dan menyingkapkan makna tersembunyi di balik kisah ini. Sebagian kisah ini memberikan tuntunan kami untuk hari ini boleh melakukan apa yang Kau kehendaki, dan biarlah kami mengingatnya. Pagi hari ini sebelum kami berpisah,
Tetapi kami percaya kami tidak akan berpisah dari kasih setia dan pemeliharaan-Mu Tuhan. Kami mendoakan bagi sahabat-sahabat kami, Pak Richard dan juga Pak Paulus. Engkau tahu betul yang mereka butuhkan, yaitu kesembuhan dan pemulihan. Mereka membutuhkan mujizat. Mereka membutuhkan sebuah pemulihan yang sempurna. Juga termasuk Bapak Ibu dan juga saudara-saudari yang saat ini sedang sakit. Engkaulah satu-satunya Allah yang sanggup melakukan kuasa-Mu. Kalau benda mati saja bisa Engkau hidupkan, maka kami yang segaban serupa dengan Engkau pasti bisa Engkau pulihkan. Ya kiranya darah Kristus dan ketika nama-Mu disebut dengan hati yang berserah penuh kepada Tuhan, maka itu akan membuka pintu mujizat yang lainnya. Sehingga yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan, dan yang berbeban berat mendapat kekuatan dan kelegaan. Sekolahlah dengan penuh berkat yang Tuhan berikan dan kau terima. Kerjalah Bapak Ibu dengan kekuatan yang kau terima sebagai berkat Tuhan. Inilah berkat Tuhan yang akan memperlengkapi kehidupanmu. Berkat yang maha mulia, berkat yang maha sempurna. Tuhan memberkatimu berlimpah-limpah. Tuhan menyinarimu dengan wajahnya dan memberimu kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu untuk memberimu damai sejahtera dan membuka matamu agar engkau boleh melihat dan mengakui Tuhan Allah yang kau sembah, Yesus Kristus, adalah Tuhan yang hidup. Ialah sumber kemenangan dan keselamatanmu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Kita beri tepuk tangan untuk Allah kita yang heran dan luar biasa, saudara. Tanpa menyita waktu, Bapak Ibu, saya ucapkan selamat bekerja Bapak Ibu sekalian. Tuhan Yesus memberkati. God bless you, Pak Abuna. Terima kasih, God bless you. Terima kasih, Abuni. Terima kasih Bapak Ibu Terima kasih semua. Abuna-abuni Bapak Ibu Salam. sekalian. Terima kasih Selamat pagi semuanya. Tuhan Yesus memberkati. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Abuna, Bapak dan Ibu. Berkati Ibu. Terima kasih Tuhan Yesus berkatin kita masing-masing. Amin. Amin. Kalau begitu sama-sama kita katakan jangan kasih kendor sambil dadah sambil senyum. 1, 2, 3. Jangan Kasih kendor. Tuhan Yesus berkati. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Bye. Dadah. Tuhan berkati Bapak Ibu. Shalom. Bye-bye. Sampai besok pagi. Selamat Amin. pagi. Besok ketemu lagi.